Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Kurniatin. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, apa sih itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Jadi, larutan itu terbagi menjadi dua teman-teman sekalian, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu larutan elektrolit. Apa sih itu larutan elektrolit? Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Karena apa? Karena pada larutan tersebut adanya ion-ion bebas yang terdapat dalam larutan. Nah, larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena adanya ion-ion bebas yang berada dalam larutan. Nah, untuk elektrolit lemah, elektrolit yang mengandung arus listrik tetapi lemah karena dia memiliki ion-ion bebas yang ada dalam larutan, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Salah satu contoh larutan elektrolit kuat yaitu terdapat pada larutan garam atau natrium klorida. Nah, ketika rangkaian elektrolit, yaitu terdiri dari elektroda dan juga lampu, nah ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan natrium klorida, maka di sekitar elektroda akan menghasilkan gelembung-gelembung yang banyak dan juga dapat menghasilkan cahaya lampu yang terang. Nah, contoh dari larutan elektrolit lemah yaitu contohnya cuka makan. Nah, cuka makan atau asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH, ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan asam asetat, maka dia tidak bisa menghidupkan cahaya lampu pada rangkaian elektroda, tetapi dia menghasilkan gelembung yang sedikit pada sekitaran elektroda. Nah, selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Apa sih itu larutan non-elektrolit? Nah, jadi larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan listrik karena tidak adanya ion-ion bebas yang berada di dalam larutan. Nah, larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghasilkan arus listrik dikarenakan karena molekul-molekulnya tidak dapat berdisosiasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula. Ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan gula, maka ia tidak bereaksi, yaitu elektrodanya tidak menghasilkan gelembung dan cahaya lampunya tidak menyala. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit yaitu konsentrasi. Konsentrasi larutan elektrolit dapat mempengaruhi dalam menghantarkan arus listrik pada larutan. Kemudian suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi kemampuan menghantarkan arus listrik pada larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Dan juga jenis elektrolit. Nah, jadi jenis larutan elektrolit yang kita pakai juga dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi sifat-sifat larutan non-elektrolit dan juga larutan elektrolit. Jadi, di sini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai pertanyaan esai, yaitu mengapa larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Nah, jadi kenapa sih larutan gula itu tidak dapat menghantarkan arus listrik? Nah, alasan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik karena larutan gula adalah suatu molekul yang tidak dapat berdisosiasi menjadi ion-ion bebas yang bergerak dalam larutan. Oleh karena itu, larutan gula tidak dapat menghasilkan listrik. Begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Apakah teman-teman semuanya sudah paham? Nah, saya harap teman-teman sekalian sudah paham mengenai video tadi. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.